hormati pimpinan Badan Perikanan Nusantara yang diwakili oleh beliau Kepala Sabandar yang baru berganti Pak Asosiasi Pengusaha dan Pembangunan Aspirasi Pak. Ada dua kuat dari Pak Ketua API dan Pak Agus. Jadi perkembangannya nanti bisa ada rapat nggak salah berbagai hal. Kita tetap masih ada posisi diskusi kemarin yang saya jawabkan kepada teman-teman. Bapak Ibu saya dengan beberapa supplier, setelahnya kuat mengambil surat pernyataan, lalu ditambah lagi kemarin ketemu saat kami nelayan dengan bahagia. Sekarang ini nelayan sebagai tamu dengan sebagai coba-coba penjual dan pembeli berarti hasil. Ya, saya terima kasih dengan adanya kasus ini saya tahu betul pada kehidupan di tengah itu perlu nelayan untuk bicara dengan nelayan. Biaya diamanati itu penjual. Pembeli ini akan ditilang untuk dihargai ke supplier. 5 tahapan ini masing-masing jelas ada. Jadi Pak Jari saya pernah di posisi Pak juga kan sebagai inisiator. Bahkan juga Pak juga. Dengan nelayan tasarnya kecil. Yang ada satu keinginan adalah standarisasi harga pagi sampai siang. Itu nelayan. Dimana kalau di dalam UP itu ada supplier tambahan sebagai pembaring harga. Saya tak sampaikan biar tidak menjadi fitnah. Kita sampaikan dengan kocok-kocok nelayan. Ada juga keinginan ketiga yang isu apa waktu ini bisa lebih murah diwajib buka oleh Robo. Itu banyak keinginan yang nanti tidak semuanya harus digodok oleh nelayan ini, tapi digodok oleh seluruh yang ada di wilayah kehidupan akeh. Nah, kalau sama dong, nanti yang kejual beli ya Allah mana harus ada keinginan. Jadi kalau saya keinginan nelayan ini kayak apa? Yang pertama yang isu itu kemarin UP. Ada dari penjual ke pemilik kami sampai siang. Yang ketiga, penjualan dari pihak luar nggak boleh masuk selama kebutuhan luar ini gak kurang. Itu kan keinginannya. Jadi tak sampai kepada jenengan biar nanti tahu pembahasannya apa, biar ketemu titik temu yang lepas. Saya ini dalam posisi mundur ke banyak pihak. Iki memang kondisi ini koyok ini beda pano. Tapi kan gak ada perangkatan tadi tidak bisa dianggap sesuatu yang berlebihan karena tadi kita bahas langkah-langkah yang bagus dari banyak masukan teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak dan mohon acara ini kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Kepala Dinas dan pihak pelabuhan langsung mawon padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Kepala BPN, Pak Nelayan yang hadir, dari supplier yang hadir, Pak Jari B, Pak Sigi Baber, silakan Pak Hakim, Pak siang untuk saya itu kita mesti diberikan kesempatan hadir, umur yang panjang, sangat apresiasi karena apa selama ini meskipun situasi kreatif kita semua panjenengan masuk dalam keadaan rukun ayam atau tepuk tangan dulu. Tentu dengan kondisi yang seperti ini kita akan dapat bermusyawarah bagaimana hal-hal yang harusnya kita sepakati. Kalau ini kita tidak menyebut ini masalah boten, tapi ini hanya pengen ada syarat dengan punya musyawarah kembali ke pabrik warga yang ada di wilayah Pantura ini sehingga salah satunya. Dan tentunya kemarin hasil musyawarah kita
bahwa kita sudah kita sepakati bahwa di antara anak Yubi pabrik ini ya pada hari-hari ini menerima dari sebelumnya ya alhamdulillah kita sudah disepakati setidaknya dikembalikan ditambah sehingga harapan juga nanti bahwa ikan-ikan dari panjenengan semua nanti bisa terbeli oleh pabrik ya, gitu. Tentunya lewat supply harga. Nah, karena itu pada kesempatan siang hari ini di samping panjenengan saya menyampaikan bahwa hasil kesepakatan teman seperti itu tentunya nanti bagaimana panjenengan ini agar kalau sepakat hasil nanti ini seperti sekarang ini harus ada perubahan terkait dengan harga dan lain sebagainya dan kondisi masih kondusif ayam tangkap seperti pada siang hari ini. Ya, pertama-tama saya perkenalkan dulu ya, nama saya Ade Rahman. Saya izin baru bergabung di sini sekitar 1 bulan kurang lebih, menggantikan Pak Iman yang sekarang Pak Iman bertugas ke PPS. Jadi mungkin untuk di sini saya kenapa bisa terjadinya perkumpulan atau musyawarah ini mungkin karena adanya kekurang puasan dari salah satu pihak yang terkait dengan harga ikan, sehingga pertemuan ini memang perlu dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan. Kita mungkin sebagai pemerintahan yang ada di sini, kita hadir untuk menjembatani serta mengawal apa yang sudah disepakati nanti ke depannya. Mohon izin berhalangan hadir dikarenakan ada suatu hal kegiatan yang mungkin tidak bisa ditinggalkan. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya Pak Ketua yang di sini. Saya tidak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara yang hadir di sini, Bapak Kecuali. Saya coba untuk membedahi Pak. Beberapa waktu lalu itu sudah ada tuntutan, artinya apa? Tentu tuntutan ini tetap mengacu kepada tuntutan awal, yaitu kalau ke supplier sudah, kalau ke Yupina sudah disampaikan kayak tinggalnya 7.000 gitu Pak ya. Itu tuntutannya ya. Kemudian apalagi satu lagi yang saya lupa ya, yang saya ingat hanya itu. Nah, kesepakatan itu rasanya transaksi jual belinya tidak akan jadi. Harga jadi itu harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, ada tuntutan, tadi saya sampaikan kepada supplier, ada tuntutan dari teman-teman ini, kebetulan yang untuk bukan penjualnya ya, nelayannya ya, ada 7.000 dan jangan beli kalau memang sudah penuh pabriknya. Fakta yang kemarin diduga ya, saya nggak tahu, bilangnya pabrik penuh tapi masih beli. Ini menjadi persoalan. Ini yang dipahami oleh teman-teman nelayan. Katanya sudah penuh, kok saya tunggu dengan penurunan harga. Nah, nelayan untuknya itu jangan terjadi lagi. Sekarang teman-teman pembeli, ini kan juga gini loh Pak, kesepakatan ini betul-betul difikirkan betul. Karena setiap kesepakatan itu ada dampak positif dan negatifnya, yakin pasti ada. Ketika kita sudah menghitung betul dampak positif negatifnya, tidak apa-apa, jangan sampai apa, kesepakatan sudah ditandatangani, di lapangan terjadinya lain, tidak di luar perhitungan kita. Itu juga memberatkan kita, apakah itu penjual dan pembelinya atau nelayannya. Karena itu sebelum nanti perlu itu Pak ini Pak. Jadi benar-benar, karena apa? Yang pertama begini, apakah yang datang ini mewakili seluruh pembeli, supplier? Saya yakin mereka akan datang pribadi-pribadi, karena ada beberapa supplier yang tidak datang, yang belum hadir di sini, seperti kelompoknya Pak Sifat,
kalau Pak Haji itu udah datang. Kemudian apakah seluruh nelayan terwakili di sini? Apakah mereka yang lain yakin bahwa ini diwakili? Kan belum tentu juga. Maka teman-teman harus berpikir dan teman-teman supplier harus dipahami bahwa keinginan nelayan seperti ini. Contoh kemarin tanggal berapa itu yang kapal nabrak yang datang itu, kalau nggak salah Pak Azhari sebentar selesai Pak ya. Beliau menaruh harga, tapi ketika beliau sudah tidak beli, selesai, harganya turun. Pabrik itu ada kuota, juga dia sudah supaya di tempat-tempat lain. Mungkin dia sudah seperti itu. Misalnya di atas ketentuan pabrik itu kan ada konsultasi pabrik. Pak Gubernur juga begitu. Mungkin Pak Mustaqim juga seperti itu. Semuanya supplier mungkin seperti itu. Ada Pak Tohari misalnya. Pak Tohari. Terus kalau agak siangan lagi, mutu itu berkurang. Nggak bisa kalau ada satu. Makanya harga satu ikan sepi kita bisa saat ini kalau ikan sepi satu harga itu menguntungkan nelayan. Tapi nanti ketika ikan membludak Pak, nanti susah nelayan. Saya berarti ikan nelayan yang malah jatuh. Karena mereka selesai misalnya. Tidak boleh mendatangkan ikan dari luar masuk ke TPI. Pada iya, ya oke, nanti dijawab nanti aja. Saya nanti nelayan dulu. Ada yang nggak kenal. Pertanyaan ketua Rumah Nelayan kalau di sini pengurus KNSI, kepala remaja masjid, para supplier, jangan salah paham. Ini bentuk sebuah curhatan bersama. Dan saya juga sudah menjelaskan pada nelayan berdasarkan keterangan dari para pengelola Yupi. Jawabannya apa? Kainan. Awakmu tambah mendun. Iya. Yang pengaruh ini adalah pengaruh pasar global. Dan ini permasalahan yang paling terasa itu nelayan. Hari-hari ini diperparah dengan harga ikan yang mohon maaf karena kesulitan atau kesengsaraan ini sehingga pihak-pihak yang disangka atau ditengarai ada sebuah permainan di dalam kesempatan yang nggak enak itu. Bejo-bejo ini mau sing sangkakan terus tadi, orang. Namun teman-teman ini merasa esok terkali. Telu yangan rugi 1 second. Terus berkabel, kira-kira ikan 20 ton, 25 ton serugi, ya karena harga itu. Nah, kehadiran dengan ini hanya diminta saya klarifikasi tadi karena harga ikan suri bahan suri ini karena stabilisasi teman-teman dengan masih melimpahnya ikan di Brodong, karena Brodong ini adalah tempat pelelangan ikan, bukan pabean, bukan pabean. PPD Brodong ini adalah tempat pelelangan ikan, cuma belum mampu memelihara secara murni, masih diserahkan pada mekanisme pasar bebas. Pertemuan dengan Yupi para warga di Yupi. Saya mengelola 40 ton Pak, jawabannya Pak. Sampai memberi kebijakan harga gimana Pak?
apakah tiap jam sampai ini ganti harga? Pak Alex jawab tidak. Saya harga stabil selama kualitas ikannya stabil. Ini Pak Alex, dan itu Pak Mustaqim Pak Dalin juga menerangkan. Sampai berapa? Satu hari kira-kira. Saya 20 ton Pak. 10 ya. Apakah sampean juga memberi sebuah kebijakan harga dari awal hingga akhir? Tidak Pak. Ketika ada ikan yang lebih murah, supplier saya melaporkan ini ada harga ikan sekian, ya udah diambil. Akhirnya diambil. Terus jam lagi sudah nggak ngambil. Starfood itu Pak, satu hari surimi berapa ton yang diolah? 30 ton Pak. 50. Ya, 50 ton. Apakah juga memberi harga beda-beda dalam satu hari tiap jam? Bilangnya tidak Pak. Saya harga standar satu harga asal kualitasnya sama, baik, kecuali kualitasnya beda. Itu, ini dasarnya itu loh Pak. Kemarin itu disaksikan bersama. Hari ini gimana hari ini berapa? 5 ton. Tapi hari ini kebanyakan ikan besar Pak. Ikan besar. Ikan-ikan besar itu kan nggak apa-apa. Nah, berdasarkan keluar kami itu keterangan seperti itu, loh, berarti kan ada di tengah-tengah, ada oknum dari orang-orang supplier ini yang memainkan harga tersendiri, menurunkan sendiri, tapi nanti tuntutannya sama Pak Alex. Hah? Masuk gitu? Nah, itu Pak Alex. Itu Pak. Ini ya mudah-mudahan tidak demikian. Gak bakal digodok, gak bakal masuk lagi. Kalau sudah tidak sesuai dengan angka ongkos angkut, ya paling dibuang pada tahun 2005, ya dibuang. Saya pernah buang ikan Golsabrang cincin. Nah ini mohon para bapak-bapak, pada zaman itu saya ngomong, semua yang mukanya juga ngomong, moga-moga sehingga rego iki nak JP kabeh. Itu gimana nelayan waktu itu? Iya, Sosano yo serpoma. Nah seperti KL tadi itu, pasti harga seumpama 10.000 terus masih bisa benar. Tidak beri kesempatan kok itu bukan satu hujan. KL butuhin 40, wes satu kurang traksi. Kurang, jadi bahasanya kalau langsung tutor ini atau membuat ikatan. Tapi tadi yang masalahnya ikan surimi dari luar darat masuk ke pelabuhan dasarnya di sini bukan Papua. Di sini ada tempat pelelangan. Karena enggak ngecek coba di sana. Masuk kok saking agak di IGL enggak ngecek. Alex jawab menjadikan supplier itu tidak mudah. Itu butuh proses yang bertahun-tahun. Ya mudah-mudahan dengan pertemuan ini adalah pertemuan curhat. Tidak sekitar 2%. Ya sama. Ya, ini hanya bentuk sebuah curhatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, inna Allaha yang berbahagia Pak Juli, Bapak-bapak nelayan dan saudara penjual dan pembeli yang berbahagia. Ini dalam situasi yang sama. Kita rasakan ini bukan suatu yang dirasakan oleh bapak nelayan saja. Kita ikut prihatin, kita juga merasakan dampak dari suasana seperti ini. Jadi saya sebagai pembeli juga merasakan keadaan seperti ini. Dan perlu diketahui bapak-bapak nelayan yang terutama mendapatkan atau merasakan dampak yang paling mengena atau paling merasakan dampak dari situasi ini. Karena begini, hal seperti ini pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Iwak kok murah, kan aja begitu saja. Tapi hari ini iwak murah sampai seret, sehingga dampaknya luar biasa. Dan perlu diketahui juga, kami sebagai pembeli dengan situasi seperti ini juga tidak mudah, Pak. Kalau kita sebagai pembeli terus melihat situasi seperti ini terus enak, iwak murah dan sebagainya, ternyata tidak juga. Iwak murah juga kita jualnya juga susah, nggak semudah. Kan orang cerita ini, Pak. Iwak ini luar, kita juga sepedul. Pernah nggak dengan cerita itu? Kan ada juga. Situasi pasar itu begini, Pak. Bapak nelayan dan bapak yang depan mungkin kalau tidak pemain, kalau tidak di lapangan, mungkin cerita ini agak mosok tahan. Kalau kita sudah di lapangan, kalau kita sudah di pasar, koncone tuku iwak oleh iwak, ada iwak, terus ini jeruk tuku iwak, jeruk oleh iwak, bingung ya, Pak. Saya ini kalau wani terus kira pegang wani gak tuku itu piye? Artinya kan harga ini bukan sesuatu yang dipermainkan, atau bukan harga yang rujuk-rujukan. Itu sampai baik tuh sampai kuatan yang tidak. Situasi pasar yang membuat ini terjadi. Jadi kenapa harga ini wah kan gak sepiro akeh kalau dibandingkan beberapa tahun yang lalu atau waktu kita di TV lama. Iwak kalau temannya dapat ikan, terus kita gak beli ikan, gak dapat ikan. Waduh, gak bisa terus mulai naik atau jarum ya gak bisa begitu. Jadi harga itu bukan semata-mata apa ya? Bukan karena iso baetan rego atau iso baetan permainan. Tidak bisa. Jadi itu dulu yang perlu diambil digarisbawahi bahwa harga itu ditentukan oleh kebutuhan pasar. Kemudian juga bapak nelayan atau yang lain pernah mendengar bahwa wah ini kayak soto terlarang. Tapi seperti hari ini iwak itu akeh dalam arti akeh di tengah. Tapi kita loh mau jualnya loh nggak bisa. Karena di sana saya punya pembuangan itu, saya punya pabrik, saya punya pengiriman itu di beberapa tempat dari Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya, Semarang dan ada sebenarnya di Gagal. Jadi saya punya beberapa tempat. Kalau hari ini di sini Pak, saya khusus ikan Rambangan, saya khusus ikan ada gilingan, ada utuhan. Kalau hari ini Rambangan kurang lebih antara kisaran 5.000 lah ya. Dulu waktu Rambangan harga 9.000 sampai 10.000 Pak. Wah, rebutan, gak usah dikongkor, rego. Jangankan kok kesepakatan semari kopi sudah terus angin banyak. Iya, barang cukup angin, saya bersikir ya. Soal seberapa nih dia? Karena kita bisa jual, karena kita punya masa kuat. Ini makanya udah kosong-kosongan. Berkelompok, di sananya kita nggak bisa jual. Sebenarnya kita nggak bisa. Jadi harga perlu disepakati bahwa harga itu tidak bisa disepakati. Harga itu tidak bisa dipatok dan harga itu tidak bisa menjadi kesepakatan. Harga itu situasi pasar yang membuat.
Tahu bahwa insya Allah tidak bisa begitu, tidak bisa begitu. Kalau sudah saya bisa jual dan di tengah ikannya juga cukup, jangankan kok di atasnya kocok kopi mana, dulu kita sado, karena kita butuh barang ya. Kan begitu teorinya, teori pasar itu bisa ngorol iso dintek kabeh aja oleh sama makan, iso tak tukar kabeh. Tapi kalau sudah harga tidak seperti hari ini, jangankan disuruh beli dari pasar, kok garam tok ya mau. Perlu kita punya risiko, garam punya risiko, risiko kulit, risiko tempat. Kalaupun sekarang ada ikannya, banyak ikannya, peluangnya ada jual, tapi kita nggak punya tempat. Taruh 7 ribu atau 10 ribu, nggak bisa gitu. Kalau saya punya taruhlah perusahaan, dia punya perusahaan, saya punya perusahaan. Kita kan punya dapur kita masing-masing, dan dapur itu tidak bisa diketahui kan, dapur mungkin ya dapur mungkin. Tidak bisa diketahui Pak. Sehingga dapur itu menjadi dapur yang bisa Pak. Jadi kalau kita hari ini mencari kesepakatan yang bersifat mengikat ya, mengikat bukan mengikat ya, tapi kita akan cari kesepakatan lain itu dibantu dengan sistem tadi ya. Harga itu boyao bisa nah kita kan nggak tahu berapa kos atau berapa harganya jauh, kita nggak tahu. Jadi saya beli, dia beli dengan barang yang sama, dengan kualitas yang sama, penjualan kita dan penjualan dia nggak sama. Ini diri saya sendiri atau Pak Haji nanti bisa bicara soal bagaimana tentang harga ini atau bagaimana situasi di pabrik, itu kita masing-masing punya. Jadi semoga pertemuan kali ini atau yang kita sepakati hari ini di sini kita tidak bisa menentukan harga satu. Kedua, bahwa harga dari mulai awal atau akhir harga harus standar sama, pasti tidak bisa. Mohon maaf ini ya. Karena tadi yang selanjutnya semoga pertemuan ini tidak meluapkan emosi, tapi kita mencari solusi. Tapi yang pertama juga, semua kita di sini adalah situasi yang sama. Hubungan saya dengan bapak nelayan, dengan bapak penjual, itu hubungannya yang bersifat simbiosisnya mutualisme, saling menguntungkan. Kalau bapak rugi sehingga hari ini tidak nelayan, saya dan sebagainya, saya juga punya masalah nanti di hadapannya nanti kalau barangnya kurang. Tapi kalau bapak nelayan untung, waktu harga penambangan sampai 11.000, saya juga berat karena nggak mungkin harga penambangan sampai harga segitu. Tapi yang standarnya itu berapa? Standarnya ya pasang, yang buat standar itu pasang. Kalau sudah Surabaya kosong, Sidoarjo kosong, Mojokerto kosong, otomatis harga dengan sendirinya akan naik. Saya minta tolong supaya kalau pagi itu sama-sama supplier dikasih ikan, bukan berat sebelah, jadi bisa harga itu stabil. Biasanya kan prakteknya sekarang kan satu orang supplier dikasih semua, kita minta nggak dikasih, ya kita itu dalam batin pasti ada dendamnya Pak, terus terang ya. Ya itu berhenti, pasti tak turunkan. Nah itu seharusnya itu sama-sama harga, sama-sama pembayarannya mudah dikasih, walaupun satu pikul atau 2 pikul dikasih yang pagi. Dan nanti kalau pagi nggak dikasih, siang untuk harga sama dengan yang pagi tadi, saya nggak mau kita. Nah ini para penjual mohon, selakinya sama-sama harga, ya dikasihlah, biar harga itu bisa stabil. Malam satu harga, pagi sampai siang, kemudian saya kira nggak bisa Pak, karena Pak, pagi itu keluarkan ikan yang mau pulang, otomatis ikannya kan bagus. Nah yang dijual siang itu otomatis kan orang itu kerjanya 12, 15 sampai 18 sampai 20 hari. Jadi ikannya kan jelek. Dijual di GP kan sudah rusak. Masa bisa dibeli dengan harga yang pertama? Kemudian tidak bisa. Pembeli kan, terus terang aja. Bukan kok saya sombong. Siapa yang tanya penjual? Paling pemberani pembeli ikan. Siapa saja, saya lawan. Hanya dapat hasil Pak. Ingat iman lah. Jadi nggak untuk permainan Pak.
saya beli itu apa adanya, apa berani saya. Mulai dulu Pak, yang membesarkan TPI Brondel saya loh Pak. Saya balik aja, tapi memberani belikan. Ikan siapa beli? Katakan 1.500 masuk, tanya menjual. Kalau musim banyak jatuh. Kalau tidak ada ikan seperti ini kan agak luar dikit, mahal. Sudah tadi dari sampai Jawa Barat itu ikan apa saya mau pernah tambah harga di sana itu 6.000 Pak, di sini 5.000. Terus akunnya sana siapa yang di sini berapa? Sama Pak. Mohon maaf yang saya tadi. Nama Andres Setiawan. Kalau kita bicara soal proses mikroekonomi Pak, insya Allah bapak-bapak penjual dan pembeli di sini sudah sangat berpengalaman di lapangan. Mengingat fluktuasi harga di pasar itu bersifat fluktuatif, maka sudah barang tentu ini menjadi harapan dari pemerintah, khususnya kita bicara Lamongan, ya, menjadi suatu PR dalam lingkup makroekonomi yang harus digarap oleh pemerintah. Tolong disampaikan ke Bapak Bupati maupun calon Bapak Bupati selanjutnya bahwa Lamongan punya potensi laut yang luar biasa besar. Kita TPI terbesar kedua setelah Muara Angke nasional ini, dan ikan yang didaratkan di sini paling tidak lebih dari 200 ton per hari. Nah, ini yang menjadi masalah apa? Kalau saya melihat dari fenomena yang ada soal harga. Kalau kita bicara soal harga, maka kita bicara soal kompetisi. Soal kompetisi. Kita potensi terbesar kedua di Indonesia, akan tetapi pabrik atau muara dari materi ikan yang kita daratkan di Brondol tidak bisa terserap maksimal, karena di Lamongan sendiri hanya ada berapa pabrik? Kalau hitungan saya 5 pabrik yang bergerak di bidang perikanan, ya 5 Pak ya. Iya. Bandingkan dengan Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Puncak. Jadikan Brondol ini sebagai zona eksklusif daerah industri perikanan dengan cara lobby-lobby yang dilakukan oleh pemerintah Lamongan di dalam maupun lebih-lebih luar negeri Pak. Promosikan produk kita di luar negeri bahwa kita punya kualitas produksi ikan terbaik di Indonesia, sehingga mereka mau membeli produk kita. Kalau cuma 5 pabrik yang ada di sini sangat-sangat tidak kompetitif, harga tidak bisa bersaing. Bisa dibayangkan kalau misalkan Lamongan punya 20 pabrik yang berjajar mulai dari Weru sampai Logut. Ada 20 pabrik pengolahan ikan. Insya Allah yang lain mungkin bisa saja turun harga, tapi Lamongan tidak. Perpajakan. Walaupun itu menjadi program nasional, tapi paling tidak ada lobby-lobby nasional agar khusus untuk produksi ikan yang sangat melimpah ini mampu dimanfaatkan oleh orang-orang kita sendiri tanpa harus takut dibayang-bayangi oleh pajak dan perizinan. Mungkin itu Pak dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan itu tidak ditujukan di saya, semua supplier seperti itu. Satu, yang kedua mengenai supplier mau ditambah tidak, itu nggak bisa diintervensi sama siapa saja nggak bisa. Bahkan itu kalau PR sudah sistemnya seperti itu.
Di mana tempat ada pabrik itu satu supplier, itu sistem. Kalau mau merubah menambah supplier, berarti harus merubah sistem. Dan itu tidak bisa diintervensi sama siapa saja, perlu diketahui. Dan kalau memang pabrik mau menambah, ya itu urusannya pabrik. Jadi nggak usah disuruh lah. Sama-sama siapa saja nggak bisa nyuruh ini harus tambah, nggak bisa. Karena itu sudah sistem. Aku buat model baru. Dan saya di sini akan menyampaikan bagian supplier tingkat paling